Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ahlan wa sahlan. Di video kita kali ini kita akan bercerita tentang seorang santri bernama Rian Zalmansyah. Dari kecil dia sudah ditinggalkan oleh ayah kandungnya. Kemudian ketika dia menjadi seorang santri dan mondok di pesantren, ia diberikan lagi cobaan oleh Allah. Ibunya sakit keras. Ibunya menderita sakit yang bukan biasa. Perut ibunya membesar seperti orang yang hamil, tetapi bukan hamil, penyakit di dalam perutnya. Sehingga dengan keadaan itu Rian Zalmansyah menjadi galau, pilu hatinya. Mana yang harus dibelanya? Menjaga ibu atau terus menjadi seorang santri di pesantren? Tetapi berkat semangat dan motivasi dari sang ibu, ia tetap terus menjadi seorang santri dan terus melanjutkan pendidikannya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari kita simak perjalanan cerita santri Rian Zalmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Zalmansyah. Saya tinggal di Lubasung. Saya bersekolah di Pondok Pesantren Profesor Dr. Hamka Balingjau. Sekarang saya menduduki kelas 6 atau kelas 3 aliyah. Saya dilahirkan dari ibu saya yang bernama Esi Rahayu dan bapak saya bernama Zalman. Ketika kelas 2 SD, ayah dan ibu saya berpisah, dan semenjak itu ayah saya tidak pernah datang ke rumah lagi. Dan ketika saya di kelas 4 SD, ibu saya menikah lagi dengan ayah saya yang baru yang bernama Alizar. Sekarang saya tinggal bersama mereka berdua. Ibu saya bekerja sebagai tukang urut dan bapak saya sekarang bekerja sebagai tukang angkat jagung. Awalnya di kelas 5 SD, teman-teman nanya mau nyambung mana? Saya mikir nyambung SMP aja lah, teman banyak. Tapi anehnya pas kelas 6 pikiran saya ini berubah kan, masuk pesantren aja lah. Pas saya ngelihat teman-teman udah banyak yang terpengaruh karena pergaulan luar kan. Akhirnya saya bilang sama saya, "Mah, ya abang mau masuk pesantren kan?" Mama saya tanya, "Ini yakin mau masuk pesantren?" "Iya kan." Itu sampai nenek sama mama sampai bertengkar tuh, kata nenek, "Gak usah masuk SMP aja kan, gak usah masuk pesantren, nanti susah ngelihatnya." Tapi saya ngeyakinin sama nenek saya, "Enggak nek, Ian mau masuk pesantren, pokoknya Ian masuk pesantren." Awal-awal dimasuk di pondok pesantren ini pas kelas 1 sanawiyah, saya ngerasa aman-amannya damai kan, lancar aja kan sampai kelas 2. Selesai tamat kelas 3 kan, ujian UN, pulang. Pas pulang mama bilang, "Yan, bang pindah aja ya kan, ke mana dekat rumah." Kan saya pikir, ngapain mah pindah mah kan? Ya pindah aja, susah mama ngeliatnya karena ada beberapa kendala di rumahnya. Kata mama pindah aja, biar aja nanti uang abang sekolah tuh mama jadiin DP motor. Pakai motor abang itu pergi ke sekolah kemana. Saya pikir kalau saya sekarang pindah, ilmu saya sedikit, belum ada yang bisa dibanggain sama ibu saya. Pas saya tahu ibu saya udah susah payah nyekolahin saya kan, dari uang hasil dia ngurut kan. Menurut saya ngurut tuh berat. Jadi saya mikirin ini orang tua saya udah susah payah ini. Jadi saya bilang sama mak saya, "Mah, enggak mah, kalau misalnya abang cuma sampai kelas 3, berarti ilmu abang belum cukup dong. Percuma mama itu nyukolahin abang." Kan? Dan setahu abang ya pesantren itu sampai kelas 6. Sampai 6 tahun itu pesantren. Kan kalau kelas 3 belum pesantren tuh. Kan? Akhirnya mama bilang gitu, akhirnya mama setuju. Oke lah, lanjut. Awal pas saya kelas 4 atau kelas 1 aliyah, ibu saya mulai sakit kan. Dia kalau pas dia cek katanya cuman itu asam lambung, penyakitnya asam lambung kan. Mama saya walaupun sakit, dia usahain juga itu untuk nyari uang untuk saya kan, dengan cara ngurut. Dia terus cari uang, nggak mikirin dirinya sendiri. Awalnya akhirnya kondisinya ya bertambah. Pas saya kelas 4 pulang, di semester 2 nya pulang, naik kelas 5, pas itu ternyata emak saya membengkak penyakit. Saya terkejut, akhirnya saya ngerawat emak saya.
saya ngerawat emak saya, gara-gara udah nggak bisa dirawat di rumah, akhirnya dirawat ke rumah sakit, ke rumah sakit. Pas di rumah sakit diperiksa, kata orang rumah sakit itu apa, kista. Mama saya kena kista katanya kan, kista. Kalau nggak kista itu infeksi di daerah perut kan. Akhirnya keputusan itu harus dioperasi untuk melihatnya. Akhirnya mama saya dioperasi. Pas tanggal 19 Agustus ibu saya dioperasi, mama saya dioperasi dan keluar. Tapi anehnya pas operasi itu nggak ada dilihatin itu hasil operasinya apa yang diambil kan. Kata dokter, kista ibu kamu udah itu infeksi, udah nanah aja, jadi kami cuma bersihin nanah aja. Karena kami ngerasa ini udah baik, udah gitu aja. Dan tapi 5 hari setelah pulang dari rumah sakit, ibu saya batuk, lem di perutnya ini mulai bunyi lagi, nanah keluar. Cemas, diantar lagi ke rumah sakit. Pas diantar ke rumah sakit kan, dokter angkat tangan. Dokter bilang sama saya kan, dibilangnya kan, kamu kan udah gede kan, ada nggak keluarga yang di itu Bukit Tinggi atau di Padang kan? Keluarga di Bukit Tinggi Padang nggak ada kan. Emang kenapa dok? Dokternya bilang, saya bukan dewa, saya bukan Tuhan kan. Akhirnya jadinya orang tuamu ini, saya udah ngelakukan semaksimal saya, jadinya orang tuamu harus dirujuk. Akhirnya keluarga bilang ya rujuk, akhirnya rujuk ke Padang. Kami rujuk ke Padang, di rumah sakit Padang. Mama saya dirawat, habis itu perutnya tuh yang masih terbuka, habis itu dijahit ulang. Setelah hasil jahit beberapa hari, akhirnya kami pulang. Kondisi mama udah agak baikan. Akhirnya gara-gara udah baikan, saya balik ke pondok. Itu saya udah kelas 5, kelas 2 sanawi, kelas 2 aliyah. Akhirnya ya saya jalanin. Tapi seminggu setelah saya datang ke pondok, saya dapat kabar kan, kalau emak saya dirawat lagi ke rumah sakit Padang kan. Pas itu yang menjaganya adik yang di bawah saya. Akhirnya dia yang ibu saya, akhirnya kata saya mau pulang, kata ibu saya nggak usah pulang, sekolah aja, kemarin udah lama libur katanya. Ya akhirnya nggak lama dapat kabar emak udah sembuh kan, udah sembuh. Hati saya udah tenang. Nggak berapa lama, beberapa minggu kemudian orang tua saya telepon sama pimpinan kan, bilang kalau emak saya masuk rumah sakit, saya disuruh pulang kan. Pas itu saya cemas, saya langsung ambil barang saya, nggak tahu pokoknya orang tua di pikiran saya. Langsung saya itu pulang. Pas pulang taruh barang-barang di rumah, langsung pergi ke rumah sakit dekat rumah kan. Di rumah sakit itu saya tengok di UGD, mak saya udah ada di situ, perutnya membesar lagi kan. Ya perutnya membesar lagi kan. Saya datang, mak saya nangis. Kenapa nangis? Kata mak saya, kirain mama udah nggak bisa ngeliat kamu lagi kan. Saya sedih kan. Saya bilang udah mama kuat. Akhirnya dirujuk lagi ke Padang. Pas di Padang diperiksa, ternyata mama saya kena penyakit TOA, tumor ovarium access kan. Pas udah terkena tumor ovarium access, dirawat. Tapi pas perawatan pertama kan, kami dipulang lagi. Kenapa katanya? Katanya masalah itu ada masalah kendala, jadi kami dipulangin beberapa hari. Habis dipulangin beberapa hari, kami ke Padang lagi kan, ke orang tua saya. Baru orang tua saya udah dirawat, akhirnya operasi. Orang tua saya kan takut nih, udah kali ketiganya nih masuk ke ruang operasi kan. Karena kata orang kan kalau udah kali ketiganya biasanya nggak selamat, kata orang kan. Saya takut ditanya kan, nanti mau jahit atau dipotongnya segede mana? Kata dokter sedikit kan. Pas selesai itu selesai dari operasi, ternyata dipotong, yang dikenain operasi itu dari dekat bawah perut sampai ke atas ke bawah ulu hati. Ya waktu sakit itu kan perut emak saya tuh besar pas lagi sakit itu. Ngebesar itu besar, udah kayak orang hamil, udah kayak orang ngandung anak gede ya kan, udah bener kayak orang hamil, padahal itu bukan anak, penyakit kan. Jadi emak saya kemarin ini kata orang itu ngandung penyakit kan. Akhirnya emak saya udah dioperasi sembuh kan,
pulang. Akhirnya saya balik ke pondok. Walaupun sekarang itu mak saya masih dalam kondisi di rumah rujuk kan, tapi udah agak mendingan lah daripada yang pertama-tama. Pernah kepikiran kan orang nanya, kenapa nggak berhenti dari pondok aja kan, berhenti dari pondok kan, urus orang tua dulu. Saya mikir perjuangan mak saya selama ini percuma dong, kata saya. Ini udah ke-5, percuma dong kalau saya keluar kan. Padahal yang saya harapkan ini orang tua saya, yang mau saya bahagiakan orang tua saya nih, yang masalah ibu saya. Masalah saya tahu perjuangan ibu saya dari kecil, dari semenjak ditinggalin sama ayah. Saya tahu nih gimana perjuangannya kan, mau ngebesarin kami adik bertiga kan, sendirian ngebesarin kami bertiga dari kecil kan, udah segede ini, udah segitu perjuangannya. Kalau saya berhenti, kalau saya pikir nanggung, atau saya gimana itu saya ngajarin perjuangan ibu saya ya udah capek ibu ngalahin saya cuma gara-gara ini saya mau keluar kan. Akhirnya saya lanjut, penguat saya mau bertahan di pondok kan, karena saya ibu saya kan. Saya mau berpikir kalau misalnya saya keluar di pondok ini, ilmu saya sedikit, belum banyak kan, belum ada yang bisa saya banggain ke menurut saya. Ya, saya ingin menjadi, ketika orang tua saya nanti udah meninggal, saya ingin jadi tabungan amal untuk orang tua saya, biar saya bisa jadi amalnya yang nggak terputus sampai orang tua saya itu meninggal nanti. Mungkin itu saja perjalanan saya, cerita saya. Semoga cerita saya ini bisa menginspirasi atau memotivasi teman-teman yang nasibnya sama dengan saya, atau yang ada mungkin yang lebih beruntung daripada saya. Dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.